Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini, kami akan mempresentasikan terkait model pembelajaran Problem Based Learning atau yang disebut dengan model PBL. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Revinda Janiar Andika dengan rekan saya yaitu Riani Nabila Putri, Ribda Yulfi Aulia, Seni Septia, dan Sofi Aprilia. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan sejarah problem-based learning. Problem-based learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata. PBL pertama kali dikembangkan di Universitas McMaster di Kanada pada tahun 1960 oleh Dr. Howard Barrow dan Dr. Johanna Tanner. Pada awalnya, PBL dikembangkan untuk pendidikan kedokteran. Barrow dan Tanner percaya bahwa pembelajaran yang efektif harus berfokus pada pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata. Mereka berpendapat bahwa mahasiswa kedokteran harus belajar bagaimana berpikir kritis dan memecahkan masalah seperti yang mereka lakukan di dunia nyata. PBL dimulai dengan mahasiswa dihadapkan pada masalah kesehatan yang nyata, mereka kemudian bekerja sama dalam tim untuk memecahkan masalah tersebut. Pada tahun 1980, PBL mulai diterapkan di bidang pendidikan lainnya. PBL telah digunakan untuk pendidikan hukum, pendidikan bisnis, dan lain sebagainya. Saat ini, PBL telah dipakai secara luas pada semua jenjang pendidikan. PBL adalah suatu masalah, tetapi untuk menyelesaikan masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu landasan teori pada PBL. Nah, di sini dijelaskan bahwa teori yang menjadi landasan pengembangan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning atau disebut PBL ini merupakan teori perkembangan Piaget atau terus ada teori belajar sosial, konstruktivisme atau Vygotsky, teori Brunner, dan discovery learning, dan teori John Dewey. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari beberapa teori yang dijelaskan pada landasan teori ini. Yang pertama ada teori belajar Piaget ya. Teori belajar Piaget ini merupakan pendapat bahwa belajar terjadi proses perkembangan yang dimana perkembangan ini merupakan perkembangan kognitif yang dimana siswa akan melalui beberapa tahap perkembangan kognitif yang mulai dari tahap sensori motor, lalu ada operasional, ada operasional konkret dan hingga operasional formal. Nah, selanjutnya di sini ada teori belajar sosial konstruktivisme Vygotsky. Nah, yang dimana teori belajar ini merupakan pendapat bahwa belajar ini itu merupakan pembelajaran yang terjadi dalam konteks sosial. Nah, siswa akan belajar lebih baik jika mereka dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tahu daripada mereka. Selanjutnya ada teori Brunner. Nah, teori Brunner ini merupakan teori yang berpendapat bahwa belajar terjadi melalui 3 tahap. Di antaranya ada tahap enaktif. Nah, tahap enaktif merupakan siswa belajar melalui pengalaman langsung. Lalu ada tahap ikonik. Nah, tahap ikonik ini merupakan tahap di mana siswa belajar melalui gambar ataupun simbol. Nah, selanjutnya ada simbolik. Nah, simbolik ini merupakan siswa belajar melalui bahasa dan simbol abstrak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sudah mempersilahkan saya. Di sini ada mengenai karakteristik metode problem-based learning atau sering kita sebut PBL. Pembelajaran berdasarkan masalah yaitu ada 5. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau masalah. Yang kedua, berfokus pada interdisiplin. Yang ketiga, penyelidikan otentik. Yang keempat, menghasilkan karya nyata dan memamerkan. Dan yang terakhir ada kolaborasi.
Mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik. Di sini ada pun langkah-langkah untuk menyesuaikan pembelajaran PBL. Di antara lain yaitu 1. Guru mengatur setting pembelajaran. Nah, guru ini mengatur setting pembelajaran untuk siswa dengan contoh permasalahan yang nyata dari proyek yang akan mereka selesaikan. Terus 2, itu ada siswa berperan sebagai perancang proyek. Nah, siswa berperan sebagai perancang proyek ketika guru memberi kesempatan kepada siswa tersebut untuk membuat forum, pemeran atau unjuk kerja sehingga forum kompetisi sesama siswa. Nah, yang ketiga itu siswa mendiskusikan dan mengkumulasi informasi. Nah, siswa mendiskusikan dan mengkumulasi informasi ini dengan latar belakang yang diperlukan untuk selanjutnya menyusun desain pengerjaan proyek tersebut. Nah, yang keempat, ada guru dan siswa mendiskusikan kriteria. Nah, guru dan siswa mendiskusikan kriteria untuk mengevaluasi atau penilaian proyek. Yang kelima, ada siswa mengumpulkan materi. Nah, siswa mengumpulkan materi yang diperlukan untuk proyek. Dan keenam, ada siswa membuat proyek. Nah, ini tuh ketika si siswanya itu saat akan membuat proyeknya. Dan yang ketujuh ada siswa bersiap mempresentasikan proyek. Dan kedelapan, siswa mempresentasikan proyeknya secara langsung. Dan yang terakhir itu ada siswa mengulas proses dan mengevaluasi hasil dari proyek yang telah mereka buat. Mungkin dicukupkan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan. Keunggulan dari problem-based learning. Kelebihannya yaitu, pertama dari pembelajaran ini adalah diajarkannya manajemen diri, menyelesaikan proyek yang nyata, bekerja dalam lingkungan yang mendukung, serta dibiasakannya siswa untuk bekerja secara tim agar membentuk jiwa leadership mereka. Hal tersebut diklaim merupakan kemampuan dasar yang amat penting untuk dimiliki siswa ketika telah memasuki dunia kerja setelah berhasil menyelesaikan sekolah. Nah, ada juga di sini kelebihannya yaitu selain ini, yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, interaksi siswa dan dengan guru. Hal ini terbukti dengan adanya dekatnya siswa antar siswa maupun siswa dengan guru. Yang kedua, para siswa lebih ceria dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, melatih siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Siswa terangsang pikiran, perasaan, dan perhatiannya sehingga dapat membangkitkan minat terjadinya proses pembelajaran. Next. Nah, untuk kelemahannya yaitu kelemahan penerapan dari problem-based learning ini diantaranya adalah yang pertama, bagi siswa yang kemampuannya rendah atau kurang terampil berbicara dalam berdiskusi kelompok untuk memecahkan masalah, maka siswa tersebut kurang aktif juga dalam bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin hanya itu, dan selanjutnya diserahkan kepada rekan saya. Adapun daftar pustaka yang kami ambil itu ada beberapa. Boleh di next. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.